Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Widyayani, NIM C1L019047, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Untuk hal yang paling dasar, kita akan membahas apa itu kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Yang kedua yaitu ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan pertama yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Jadi jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini karena bisa mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Untuk itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah. Tujuan kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Tujuan ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Tujuan keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi, harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing, dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Pembahasan ketiga yaitu ada jenis-jenis kebijakan moneter. Terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada take money policy atau kebijakan uang ketat. Yang kedua yaitu ada easy money policy atau kebijakan uang longgar. Dan saya akan menjelaskan satu persatu tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang take money policy atau kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat ini adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Dan jenis kebijakan moneter kedua yaitu ada easy money policy atau kebijakan uang longgar. Kebijakan uang longgar ini adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Pembahasan keempat yaitu instrumen kebijakan moneter. Jadi instrumen kebijakan moneter itu ada 5. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua kebijakan diskonto. Yang ketiga kebijakan cadangan kas di bank. Yang keempat kebijakan kredit selektif. Yang kelima kebijakan dorongan moral. Kita akan menjelaskan satu persatu dari 5 instrumen tersebut. Dan yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka.
Kebijakan operasi terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Jadi, bank sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesia jika jumlah uang beredar di masyarakat sangat tinggi. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, maka bank sentral bisa melakukan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia, yaitu kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah tingkat suku bunga bank umum. Jadi jika jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan, bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Nah, sebaliknya jika terjadi kondisi deflasi di mana jumlah uang beredar lebih sedikit dibandingkan jumlah barang dan jasa, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank. Ketiga yaitu kebijakan cadangan kas di bank. Kebijakan cadangan kas di bank adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Jadi jika terjadi inflasi di mana jumlah uang yang beredar melebihi dari jumlah barang dan jasa, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan menaikkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Sebaliknya, jika terjadi deflasi di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank umum. Yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Jadi kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau sering disebut dengan syarat 5C, yaitu karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Yang kelima yaitu kebijakan dorongan moral. Jadi, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan kepada bank umum dan pelakunya moneter lainnya. Isinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Ya, karena pembahasan kebijakan moneter sudah selesai, sekarang kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Yang pertama, kita akan membahas pengertian kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi, kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengelolaan negara yang tercantum dalam APBN, dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Pembahasan kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu ada memperbaiki keadaan perekonomian. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja. Jadi implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja, yaitu menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Jadi implementasi dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Keempat yaitu meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Jadi implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Pembahasan ketiga yaitu jenis-jenis kebijakan
fiskal. Yang pertama yaitu anggaran berimbang. Anggaran berimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. Jenis yang kedua yaitu anggaran dinamis. Anggaran dinamis memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat. Yang ketiga yaitu anggaran defisit. Anggaran defisit memiliki ciri di mana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, diantaranya menciptakan uang baru, melakukan pinjaman, dan lain-lain. Yang keempat yaitu anggaran surplus. Anggaran surplus memiliki ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang beredar. Yaitu tentang instrumen kebijakan fiskal, yaitu ada 3, yang pertama sistem perpajakan, yang kedua politik anggaran, yang ketiga manajemen pemerintah. Saya akan menjelaskan satu persatu instrumen kebijakan fiskal, dimulai dari sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Yaitu politik anggaran. Jadi, pemerintah dapat menjalankan politik anggaran baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Sedangkan anggaran yang tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Yang ketiga yaitu pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat